Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam potongan ayat surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menanggapi ayat ini, Imam Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mencakup pengangkatan derajat di dunia maupun di akhirat. Sedangkan di dalam firman-Nya walladzina utul ilma darajah, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat yang tinggi dan kedudukan mulia di dunia serta pahala di akhirat nanti. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, maka barang siapa yang menggabungkan iman dan ilmu, niscaya Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan imannya dan mengangkatnya pula beberapa derajat dengan ilmunya. Dengan demikian, semua pengangkatan derajat tersebut terkumpul di dalam majelis ilmu. Diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan kefakihan atau kemudahan di dalam memahami agama baginya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis yang membahas hadis ke-146 dari kitab Umdatul Ahkam, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah menyampaikan beberapa nasihat penting kepada para penuntut ilmu dengan mengatakan bahwasanya beliau berkata, kita tutup majelis ini dengan beberapa kalimat yang ringkas, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil manfaat darinya. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, aku menyampaikan kabar gembira kepada saudara sekalian yang hadir untuk menuntut ilmu pada zaman ini, bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan pahala dan mereka termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Lebih-lebih, kata beliau, mereka menahan beratnya safar ke perjalanan jauh, terpisah dari keluarga dan kampung halaman. Aku berharap kepada Allah Ta'ala untuk melipat gandakan pahala bagi mereka. Yang kedua, nasihat Syekh Utsaimin. Sesungguhnya seseorang yang melatih atau membiasakan dirinya untuk menanggung kesulitan selama menuntut ilmu, termasuk dalam ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena hal itu termasuk di dalam firman Allah Ta'ala yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang ketiga, nasihat beliau, bahwa aku berharap kepada semua yang hadir dapat mengambil manfaat dari ilmu yang didapatkan, bukan manfaat dari sisi hafalan dan pemahaman. Karena dua hal ini insya Allah juga ditekankan. Akan tetapi yang lebih penting adalah manfaat dengan diamalkan dan terjadinya perubahan akhlak. Karena tujuan dari ilmu adalah untuk diamalkan. Bukanlah maksud dari ilmu adalah sebagai argumen atau hujjah yang menyudutkan orang yang mempelajarinya karena tidak diamalkannya. Oleh karena itu, beliau melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, wajib atas kalian untuk beramal dengan semua ilmu yang sahih yang telah sampai kepada kalian, sehingga ilmu tersebut berfaedah, menancap dan kokoh di dalam hati kalian. Oleh karena itu, katakanlah bahwa ilmu memanggil untuk diamalkan. Jika panggilan itu disambut, maka ilmu itu akan tetap. Namun jika panggilan itu tidak disambut, maka ilmu itu akan pergi. Perkataan ini jamaah sekalian benar. Karena jika engkau mengamalkan ilmumu, maka hal itu akan lebih memperkokoh ilmu dan lebih bermanfaat. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan menambahkan untuk kalian ilmu, cahaya, dan juga basirah. Jamaah-jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, nasihat beliau dengan mengatakan, demikian pula aku berharap kepada para penuntut ilmu. Jika sedang menuntut ilmu, hendaknya membantu saudaranya sesuai dengan kemampuannya dan tidak memiliki penyakit hasad kepada mereka. Janganlah mengatakan, jika aku mengajarkan ilmu kepadanya, aku takut dia menjadi lebih berilmu dibandingkan aku. Bahkan kami katakan, jika engkau mengajari saudaramu, engkau menjadi lebih berilmu darinya, karena Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu ilmu yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Terdapat di dalam sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya tersebut menolong saudaranya. Oleh karena itu, jika engkau menolong saudaramu dengan mengajarkan suatu masalah tentang bab ilmu, maka Allah Ta'ala akan membantumu dengan mengajarmu ilmu yang belum engkau miliki. Maka kata beliau, janganlah hasad dengan saudaramu, sebarkanlah ilmu di tengah-tengah mereka. Inginkanlah bagi mereka sama seperti apa yang engkau inginkan bagi dirimu sendiri. Jamaah-jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam mempelajari ilmu, pentingnya kemudian kita belajar adab sebelum mempelajari ilmu itu sendiri. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang
yang paling tinggi akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan akan akhlak, karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi manusia. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya bahwa yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia. Begitu berharganya akhlak dan adab, sehingga umat Islam diperintahkan untuk memuliakan akhlak dan adab. Akhlak mulia merupakan cerminan tentang keimanan seseorang. Akhlak dan keteladanan kepada seorang guru adalah sesuatu yang bukan merupakan pilihan, tetapi adalah keharusan, di mana seorang guru adalah seorang yang menjadi teladan bagi siapapun untuk anak didiknya. Keteladanan ini adalah sesuatu yang dipelajari oleh murid sebelum dia mempelajari ilmunya. Jamaah sekalian, adab dan akhlak itu sangat luar biasa. Sehingga Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun lamanya, sedangkan kami mempelajari ilmu hanya selama 20 tahun. Beliau rahimahumullah, dari para gurunya, beliau belajar keteladanan mereka, meniru mereka, mempelajari akhlak mereka selama 30 tahun, dan belajar ilmu hanya 20 tahun, lebih sedikit dari mempelajari adab. Sehingga kita sangat mengenal Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau adalah orang yang sangat suhud di masanya. Beliau adalah seorang mujahid yang senantiasa menyembunyikan amalannya. Suatu ketika dalam sebuah peperangan, kemudian terjadi perang tanding antara kaum kufar dengan kaum muslimin. Pada saat itu terbunuh 3 orang dari pasukan kaum muslimin. Lalu berkatalah orang kafir itu, siapa lagi yang mau maju? Ternyata pada saat itu tidak seorang pun dari kaum muslimin yang ingin maju untuk lawan tanding. Tiba-tiba ada seseorang berkuda dengan memakai cadar, lalu kemudian maju ke depan, lalu dia membunuh orang kafir itu. Kemudian maju lagi orang kedua, dia pun membunuh orang kafir itu. Kemudian maju orang ketiga, dia pun membunuhnya. Setelah itu dia pun melarikan kudanya, kemudian berkumpul kepada pasukan, lalu kemudian diam-diam dia membuka cadarnya. Ternyata ada seseorang yang melihatnya, dan dia adalah Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika berkumpul para ulama, tiba-tiba padam lampu. Begitu kemudian lampunya dinyalakan, ternyata basah pipinya Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah karena takutnya membayangkan kegelapan akan kubur. Demikian akhlak mulia beliau. Suatu ketika dia pergi mencari salah seorang muridnya di sebuah kampung. Lalu kemudian tak kala tiba di tempat itu, orang di rumahnya berkata, dia sementara di penjara. Lalu kata dia, kenapa dia sementara di penjara? Kata dia tidak mampu membayar utangnya. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak berkata kepada orang di rumahnya, tunjukkan saya di mana dia berutang. Lalu dia membayarkan utang muridnya. Kemudian setelah itu, muridnya dilepas dari penjara, dan begitu pulang ke rumahnya, ada orang berkata kepadanya, tadi ada seorang yang mencari engkau dengan berperawakan seperti ini. Kata dia adalah guru saya. Dia adalah Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Lalu orang di rumahnya berkata, kalau engkau mengejarnya, mungkin kamu bisa mendapatkannya, karena mungkin belum dia mendapati ujung kampung ini. Kemudian sang murid pun mengejar Syekh Abdullah bin Mubarak. Lalu kemudian dia mendapati Syekh Abdullah bin Mubarak. Kata dia, wahai Syekh, katanya engkau dari rumah saya. Kata Syekh Abdullah bin Mubarak, benar. Tapi saya sebenarnya di penjara, Syekh, karena saya punya banyak utang. Tapi ternyata ada orang yang membayar utang saya. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah diam,
dan tidak berkata apa-apa. Beliau adalah orang yang sangat menyembunyikan amalan-amalan kebajikannya. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jauzi dalam Sifatus Safwa juga menyampaikan pernyataan Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah bahwa adab itu adalah 2/3 dari ilmu. Kalau seorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang banyak dan ilmu yang melimpah, maka belajarlah adab sebelum berilmu. Maka beradablah untuk guru kalian, berikanlah kepada mereka kemuliaan, karena nyaris saja guru kalian seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah ini saya akan mengisahkan tentang kisah tragis santri penghafal kitab Tuhfatul Munhaj. Di akhir hayatnya kemudian murid ini adalah sangat cerdas, namun kemudian di akhir hayatnya dia menjadi penjual arang. Kisah ini didapat dari Syekh Muhammad bin Ali Ba'athiyah dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Shadiq Al-Habsi. Kemudian beliau dari gurunya yang bernama Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, sekaligus merupakan tokoh yang dimaksud dalam cerita ini. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan akhlak, terutama bagi penuntut ilmu. Kisah tragis seorang santri di Tarim ini layak dijadikan hikmah bagi ananda yang sementara menuntut ilmu di Stiba ini. Sepintar dan sehebat apapun hafalannya, tidak akan berkah jika tidak punya adab kepada gurunya. Seperti kalam para ulama, dahulukan akhlak sebelum berilmu. Dengan akhlaklah kamu bisa memahami ilmu. Dikisahkan di Tarim, Yaman, terdapat sebuah pesantren yang bernama Rubat Tarim. Pesantren ini sangat masyhur dan telah melahirkan puluhan ribu ulama dan dai yang tersebar di seluruh dunia. Di sana para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fikih sebagai keunggulannya. Di pesantren itu ada seorang santri, sebut saja namanya si Fulan. Si Fulan ini adalah santri yang sudah menetap selama 13 tahun bersama dengan Habib Abdurrahman bin Umar Asy-Syatiri. Murid ini sangat cerdas, hafalannya kuat, dan kemudian rajin hingga dikatakan bahwa ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti saking pintarnya. Dan ia juga hafal semua masalah fikih yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Munhaj, sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid, cetakan Darud Diyat, atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Jamaah sekalian, kesehariannya di pesantren, si Fulan ini disukai oleh teman-temannya, sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum dipahami, serta mendengarkan kitab-kitab lainnya. 13 tahun dia menjadi santri di Rubat Tarim. Tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya dia termasuk salah seorang santri dan tergolong termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren. Bahkan ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya jamaah sekalian, setan mengelabui si Fulan. Ia pun merasa orang yang paling alim. Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Tidak cukup sampai di situ. Kesombongan itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja. Dia memanggil gurunya dengan berkata, "Ya Abdullah." Di mata para ahli ilmu, bahwa panggilan ini merupakan tindakan yang sangat tercela dan dia nyata-nyata termasuk kesombongannya nyata. Barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengungkapkan ketika memanggilnya, maka dia tidak akan meninggal kecuali sudah merasakan hidup yang fakir, baik dari sisi ilmu maupun dari sisi materi. Melihat kesombongan si Fulan, Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri sabar
dan kemudian beliau memilih diam saja. Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan bahwa diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya, ini tetap akan mendapatkan azab dari kesombongan. Santri itu pun berlanjut, di mana si fulan pada suatu hari akan keluar dari Rubat Tarim untuk menuju kota Mukalla untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa izin kepada Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Hingga pada saat Madras Ribat, sebutan untuk pengajian rutin di Rubat Tarim, Habib Abdullah menanyakan perihal keberadaan si fulan yang biasanya duduk paling depan. Pada saat beliau ingin mengisi taklim, ternyata murid itu tidak kelihatan. Lalu beliau bertanya, "Kemanakah si fulan?" Sebahagian murid mengetahuinya menjawab bahwa si fulan sedang berdakwah ke kota Mukalla. Habib berkata, "Apakah dia minta izin kepadaku?" Maka semua murid yang lain diam, dan Habib Abdullah kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, biarkan si fulan pergi, akan tetapi ilmunya tetap di sini." Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota Mukalla, Yaman, para ahli ilmu dan para pencinta Habib Abdullah Syatiri yang mendengarkan bahwa si fulan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di Masjid Baumar Mukalla, mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka mempersilahkan si fulan untuk memberikan ceramahnya. Lalu si fulan naik ke mimbar dan memulai ceramahnya. Dan ia mulai dengan basmalah, kemudian mengucapkan hamdalah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Amma ba'd." Kemudian dia membaca sebuah surah di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang maknanya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan akan mereka beribadah kepadaku. Jamaah Jumat yang berbahagia, ketika ingin menjelaskan ayat ini, si fulan tiba-tiba terdiam. Dia bagaikan kayu yang berdiri tegak dan kebingungan. Ia tidak mampu berbicara menjelaskan ayat ini, hingga dia duduk 5 menit dan hanya terdiam di hadapan jamaah. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah dia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil yaitu Safinatun Najah, kemudian ternyata dia pun tidak menghafal satu kalimat apa yang terdapat dalam kitab tersebut. Padahal awalnya dia menghafal mati kitab ini. Ketika diribat, dia bagaikan onta yang sangat bagus, yang mahal harganya karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan sendiri. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang melihatnya kaget. Salah satu ahli ilmu di kota Mukalla, yaitu Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi, yang pernah mondok mencari ilmu di Rubat Tarim selama 9 tahun, mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si fulan ini. Kemudian datanglah kabar bahwa si fulan telah isatul adab, yaitu berbuat kurang baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya kepada si fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu ini menasihatinya agar dia datang meminta maaf kepada gurunya. Sepertinya jamaah sekalian, si fulan ini sudah dikuasai oleh setan. Ia pun enggan untuk tawadu dan meminta maaf kepada sang guru. Maka hidupnya pun bertambah tragis. Ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menemaninya, serta tanpa teman yang mau peduli akan nasibnya. Hingga akhirnya ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Mukalla dan sehari-harinya menjadi penjual arang di kota di area pasar tersebut. Akhirnya jamaah sekalian, di akhir hayatnya ia hidup dalam keadaan miskin. Bahkan untuk kain kafan pun ia tidak punya dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang sangat dermawan. Jamaah sekalian, dan dia pun meninggal dunia
dan salah satu yang merawat jenazahnya dan memberi sumbangan kain kafan dan pengurusan jenazahnya adalah Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Bahwasanya betapa berharganya adab kepada guru dan sifat tawadu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat tercela itu. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, aku murka terhadap penuntut ilmu yang tidak menghormati gurunya, meskipun gurunya tersebut adalah temannya sendiri. Kemudian Habib Abdullah bin Awali Al-Haddad berkata, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati gurunya kepada muridnya dari semula reda menjadi murka. Andai saja jamaah sekalian, semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya tersebut telah rida kepadanya. Demikian jamaah sekalian, kisah yang sangat tragis, semoga dapat menjadi iktibar bagi kita. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berbakti kepada guru-guru kita, dan sekali lagi jangan sekali-sekali memiliki sifat sombong sebesar biji zarrah pun kepada guru kita. Jangan sampai guru kita tidak reda kepada kita, murka kepada kita, maka ilmu yang selama ini kita hafal, ilmu yang selama ini kita miliki akan hilang seketika. Demikian jamaah sekalian, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikir hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadir qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azima yadhkurukum wa la dzikrullahu akbar.